Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Sobat Dr. Odi. Jumpa kembali pada sesi kali ini. Kita kembali ke sesi kesehatan yang sebelumnya telah kita isi dengan sesi kebugaran. Nah, apa yang akan kita bahas di sesi kesehatan ini merujuk kepada pertanyaan dari salah satu Sobat Dr. Odi. Kenapa atau bagaimana memelihara kucing? Kenapa dia menanyakan demikian? Karena ternyata tanpa sengaja pada saat bikin sesi sebelumnya ada kucing lewat di belakang saya. Maka kali ini kita akan bahas kucing ya, mengenai kucing. Apa saja dan di mana saja kita bahas sedikit. Semoga bermanfaat untuk Sobat Dr. Odi dan yang lainnya. Jangan lupa sebelumnya like, subscribe, dan tekan loncengnya. Sobat Dr. Odi, saya ketemu dengan kucing saya. Wanginya lebih wangi daripada saya. Nah, tapi agar kita sama-sama baik kucing atau peliharaannya dengan kita dan keluarga kita sedikit bercerita mengenai kucing ya, agar tidak salah kita dalam bagaimana memelihara dan bersenang-senang dengan si kucing ini. Oke? Sobat Dr. Odi, sekarang kita bicara kucing ya. Ya, kita tahu semua lah, kucing itu peliharaan yang relatif menyenangkan, imut ya, meskipun macam-macam jenis kucing. Tapi kebanyakan kita kan mengenalnya, kalau nggak kucing kampung ya kucing Persia, kucing Anggora dan seterusnya. Namun secara umum kita bicara apa yang sih yang perlu kita waspadai ya. Waspadai terhadap kucing dulu. Bukan berarti harus takut kita, tapi mewaspadai. Nah, gitu ya. Kita sesi ini kita waspada dulu apa yang perlu diwaspadai. Layaknya hewan dan manusia itu berbeda ya. Nah, sekarang kita menyamakan kita tinggal bersama hewan. Meskipun ya tidak tinggal dalam artian yang lekat sekali ya, tapi kita memelihara. Kalau ayam memeliharanya di luar kandangnya, tapi kalau kucing kan di dalam. Bermainnya maksudnya ya, meskipun nanti kandangnya atau tempatnya pun berbeda. Sehingga ada hal-hal yang perlu kita waspadai sehingga kita dapat berinteraksi jadi lebih bagus. Apa itu ya? Pertama yang kita waspadai, si kucing itu membawa apa? Ya, yang sudah kita kenal, meskipun saya ini mohon maaf bukan dokter ahli parasit ya, atau bukan dokter hewan, tapi sedikit saya mengenal ilmu kesehatan atau kedokteran di bidang penyakit yang dapat ditularkan dari hewan ke manusia, khususnya dalam hal ini kucing gitu ya. Jadi kita yang pertama diwaspadai adalah si kucing ini membawa apa. Pertama yang kita kenal itu kucing ini membawa jamur. Jamur, jadi kalau kucing itu tidak kita pelihara maksimal dalam kebersihan ya, jamur kucing itu bisa berpindah ke kulit kita, ke manusia. Apa ke anak kita, ke kitanya, atau ke orang-orang yang kita cintai atau sekeliling kita. Yang kita kenal dengan ringworm biasanya ya. Jadi gatal, merah, bulat gitu ya, itu cirinya. Kenapa jadi gatal setelah berapa hari atau setelah berinteraksi dengan kucing? Kita curigai dulu itu suatu bentuk jamur yang asalnya dari kucing. Biasanya melekat pada kulit atau bulunya ya. Kemudian yang lain apa? Satu jamur tadi ya. Kedua tungau skabies. Ya, jadi skabisid obatnya dan sebagainya ya. Skabies itu sama gatal juga, tapi dia ada airnya gitu. Kadang di sela-sela jari dan seterusnya ya. Itu juga bisa dibawa oleh kucing. Nah, kemudian apalagi gitu ya. Nah, kadang kucing itu kan ada cakarnya tuh. Ada yang mencakar-cakar kadang-kadang. Kulitnya kayak tadi saya coba, kalau dia lagi istirahat kita pegang, dia mencoba melepas, mencakar-cakar gitu ya. Nah, kadang-kadang dia mengandung bakteri. Bartonellosis misalnya gitu ya. Bisa menyebabkan demam, nyeri, dan seterusnya. Itu bakteri. Kemudian ada juga parasit lain. Ya, yang bisa menyebabkan dia tuh diare dan sebagainya. Namanya cryptosporosis gitu ya. Nanti lebih lengkapnya saya dituliskan namanya biar bisa dibaca ya sama Sobat Dr. Odi. Itu bisa bikin diare dan seterusnya, nyeri dan tidak nyaman di perut, bisa dia. Nah, itu bisa ditularkan dari si kucing juga. Nah yang sering kita dengar terutama untuk ibu hamil ya, kita kenal dengan toxoplasma. Nah, dia masuk dan berdampaknya lebih tidak bagus atau jelek kepada orang hamil ya, janinnya terutama. Maka kita harus hindari.
yang toxoplasmosis itu. Dan yang lain juga kita hindari juga ya. Jadi tadi yang dibawa oleh kucing ini apa? Ini sebagian besar ya, mungkin banyak juga yang lainnya. Dari mulai satu apa tadi? Jamur, ya, ringworm, scabies, kuman ya, bakteri, Bartonellosis, parasit, Cryptosporosis ya, kemudian toxoplasmosis, toxoplasma tadi itu. Itu apa yang dibawa oleh kucing. Nah, kemudian apalagi selain bakteri atau kuman lainnya, juga kucing itu punya bulu dia. Nah, bulu ini mudah terbang. Nah, sehingga ada sebagian kuman itu menempel pada si bulunya, kemudian berpindah kepada manusia, atau si bulunya itu menimbulkan alergi pada individu-individu tertentu, sehingga dapat menimbulkan reaksi alergi bisa ringan sampai yang berat, sampai sesak seperti tercekik gitu. Nah, sehingga maka yang diwaspadai selain yang dibawa oleh si kucing, juga yang melekat pada dirinya sebagai bagian dari tubuhnya, yakni bulu si kucing tersebut. Gitu ya. Jadi ada yang perlu diwaspadai. Nah, selanjutnya bagaimana tipnya atau triknya agar hal-hal yang tadi kita minimalkan kalau bisa kita nihilkan. Sobat Dr. Rodi, setelah kita mendengar bagaimana kita harus mewaspadai apa yang perlu kita waspadai untuk meminimalkan hal yang kita tidak inginkan, maka bagaimana dong tipnya untuk menjaga agar hal tersebut bisa kita kerjakan gitu ya. Pertama tentu saja bagaimana kita membersihkan diri setelah berinteraksi. Setelah kita berinteraksi dengan kucing, ya kita cuci ya. Jangan lupa bulu-bulu kita hilangkan. Kemudian kucing itu sendiri kita mandikan ya, kukunya kita bersihkan, telinganya dan seterusnya kalau perlu, dan tentu saja divaksin, diimunisasi. Jadi tidak hanya kita saja diimunisasi, tapi vaksin juga. Kalau pengalaman Dr. Odi, kucing yang tadi ya, kita seminggu sampai 2 minggu kita mandikan, tapi saya bawa ke vet klinik lah gitu ya. Dan kemudian ada jadwal imunisasinya. Imunisasinya ada jadwalnya. Kemudian bagaimana dia harus seandainya pada saat dibersihkan mandi itu dicek kemungkinan ada parasit, ya kita obati ya, di telinganya biasanya begitu. Nah, hal-hal tersebut yang kita harus rutin. Memang semua butuh biaya ya. Jadi kalau kita memang sanggup untuk membersihkan sendiri, mandi sendiri, ya itu lebih baik saya rasa ya. Tapi karena saya tidak bisa, ya sudah kita bawa ke vet klinik. Hitung-hitung biar kita saling belajar melihat kucing-kucing yang lainnya ya. Kemudian interaksinya. Apa sih yang dimaksud interaksi itu? Minimalkan kucing itu tidur bareng dengan kita. Artinya apa? Berinteraksi di kamar tidur itu minimalkan. Ya, karena tidak semuanya mungkin orang tahan dengan bulunya ya, dengan kuman-kuman yang dibawa itu. Maka bila habis interaksi dengan tempat tidur misalnya anak-anak tuh, segera kita bersihkan. Jangan langsung kita ikut tidur, kita selimutan, nah, padahal di situ terkumpul semua yang melekat di kucing, akhirnya ke kita gitu ya. Itu interaksinya. Nah, yang terakhir kandangnya. Biasanya kucing-kucing ya Persia, Angora itu sudah pandai dia. Kalau mau buang air besar, kecil, ada tempatnya. Makan di mana, minum di mana ya. Tapi kita jangan malas. Kita buang begitu sudah numpuk di tempat kotorannya, pisahkan dengan pasirnya, kita buang, karena sekarang sudah banyak kita dapatkan di warung-warung, di toko-toko ya, toko-toko binatang peliharaan gitu ya, kita buang. Kenapa? Karena kotoran itu dan kencingnya kucing itu juga mengandung bakteri, dapat saja nanti malah menularkan ke kita gitu ya. Demikian. Kalau perlu kandangnya itu kita dorong yang ada rodanya, jadi 2 hari sekali kalau bisa kena matahari langsung, biar dia bagus langsung, sehingga kuman-kuman yang bisa mati langsung mati ya mati gitu ya. Jadi 4 tadi itu kita maksimalkan dengan baik. Kitanya segera membersihkan, si kucingnya sendiri juga kita bersihkan ya dengan imunisasi dan seterusnya. Kemudian interaksi kita batasi ya, dan terakhir adalah membersihkan kandangnya itu sendiri agar 4 kolaborasi ini baik, sehingga kita bermain atau melihara kucing itu dengan enak, semua dapat terjaga. Demikian Sobat Dr. Rodi,
Semoga bermanfaat. Memang tidak detail ya, karena saya bukan ahli parasit atau bukan ahli dokter hewan. Tapi sedikit saya memberikan gambaran ini karena sekarang kayaknya lagi ngetren. Kucing peliharaannya kalau olahraganya dengan sepeda. Jadi mungkin besok-besok kita membahas sepeda juga ya. Nah, untuk kucing cukup sekian dulu. Semoga bermanfaat. Jangan lupa share juga, like, subscribe, dan tekan loncengnya. Sampai ketemu di sesi kebugaran.